Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi atau siang, sore, malam ya. Kalau pas saya buat video ini sih pagi ya. Ya, gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat semua ya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan materi audit 2. Nah, kali ini kita sampai pada materi sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo. Jadi materi sampling audit atau sampling auditnya sendiri ini berlaku general ya, artinya eh, mau kita mengaudit penjualan, piutang dagang, atau audit kas, atau audit biaya gaji. Nah itu seringkali auditor itu menggunakan metode sampling. Nah, oke akan kita bahas selanjutnya. Jadi apa itu sampling audit? Sampling audit itu adalah teknik yang digunakan oleh auditor untuk memilih sebagian elemen dari populasi data untuk pemeriksaan dengan tujuan untuk membuat kesimpulan tentang seluruh populasi. Jadi di dalam mengaudit itu, seringkali auditor itu tidak memeriksa atau tidak meneliti semua data, tetapi hanya sebagian saja, yaitu dengan menggunakan sampling. Teknik ini penting karena auditor jarang memiliki waktu atau sumber daya untuk memeriksa setiap transaksi atau elemen dalam populasi yang besar. Ya, jadi teman-teman bisa bayangkan pemeriksaan keuangan atau audit itu dilakukan selama 1 sampai 1,5 bulan gitu ya. Nah, yang diaudit itu apa? Transaksi selama setahun. Nah, kalau di perusahaan besar itu eh, transaksinya nggak 1 2 ya, ribuan dalam 1 tahun. Jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana kalau kita disuruh memeriksa 1.000 transaksi. Nah, itu butuh waktu berapa lama. Nah, untuk itu teknik sampling ini diterapkan demi melakukan efisiensi waktu dan tenaga kerja. Sehingga dari 1.000 transaksi itu mungkin diambil hanya 100 saja, hanya 150 saja. Nah, itu namanya metode sampling. Jadi tidak semua dikoreksi, tidak semua diperiksa. Nah, sampling ini memungkinkan auditor untuk mendapatkan pemahaman yang akurat mengenai data keuangan dengan memeriksa hanya sebagian saja, hanya memeriksa sebagian transaksi. Tuh. Nah, mengapa sampling audit itu penting? Ya, tadi saya spill sedikit bahwa sampling itu dilakukan untuk menghemat waktu dan tenaga atau efisiensi waktu dan sumber daya. Karena jika mengaudit setiap transaksi bisa sangat memakan waktu dan itu tentu saja tidak efisien. Maka dengan menggunakan sampling ini, auditor dapat mengurangi jumlah pekerjaan yang diperlukan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar bahwa laporan keuangan itu sudah bebas dari salah saji yang material. Kemudian, alasan yang kedua adalah efektivitas biaya. Kemudian, alasan yang ketiga adalah manajemen risiko. Jadi dengan menggunakan sampling ini memungkinkan auditor untuk fokus pada area dengan risiko tertinggi, area dengan risiko tinggi atau transaksi transaksi tertentu yang berpotensi mengandung risiko tinggi sehingga meningkatkan probabilitas deteksi kesalahan material. Dengan menilai elemen yang dipilih, auditor bisa menilai kualitas dan efektivitas pengendalian internal perusahaan. Yang keempat itu tentang kesimpulan statistik. Jadi dengan menggunakan teknik sampling statistik, nanti akan kita bahas sampling statistik itu yang seperti apa. Jadi dengan menggunakan teknik sampling statistik ini, auditor dapat membuat kesimpulan yang didukung secara matematis tentang seluruh populasi berdasarkan sampel tersebut. Ini memberikan dasar yang kuat untuk apa namanya keputusan audit ya. Nanti tatkala menyusun laporan audit.
Kemudian yang kelima, fleksibilitas dalam pendekatan. Jadi nanti di dalam mengambil sampel itu banyak metode ya teman-teman, banyak banyak apa ya istilahnya banyak cara gitu. Nah, auditor dapat memilih berbagai metode sampling, baik statistik maupun non-statistik, tergantung pada tujuan auditnya, sifat populasi, dan faktor risiko lainnya. Ini memberikan fleksibilitas dalam merancang pendekatan audit yang paling efektif. Jadi nanti eh, setelah diidentifikasi tujuan auditnya, maka auditor biasanya akan menentukan metode sampel apa yang akan digunakan. Alasan yang keenam adalah keseragaman dan standarisasi. Jadi praktik sampling ini konsisten dan berbasis standar yang dapat membantu memastikan bahwa audit dilakukan dengan cara yang seragam dan dapat dibandingkan. Mendapat kepercayaan kepada pemangku kepentingan eksternal seperti investor, regulator, dan kreditur. Jadi sebetulnya metode sampling ini sudah lazim digunakan ya, sudah diatur dalam standar auditing. Yang ketujuh, alasan yang terakhir adalah kredibilitas laporan keuangan. Dengan memastikan bahwa sampel diambil secara representatif dan cukup untuk mendukung kesimpulan audit, sampling meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang diaudit di mata semua pemangku kepentingan. Ya, jadi itulah mengapa sampling audit itu penting untuk dilakukan. Nah, ini apa sebetulnya tujuan dari sampling dalam audit? Bagaimana sampling itu dapat membantu auditor dalam menguji rincian saldo dengan lebih efisien. Ya, sampling merupakan alat yang penting dalam audit yang membantu auditor melakukan tugas mereka dengan lebih efisien, terutama ketika menguji rincian saldo dalam laporan keuangan. Nah, berikut adalah beberapa cara utama di mana sampling ini meningkatkan efisiensi dalam pengujian rincian saldo. Yang pertama dengan mengurangi jumlah transaksi yang diperiksa. Dengan menggunakan sampling, auditor tidak perlu memeriksa setiap transaksi atau saldo secara individual, yang tentu saja itu tidak efisien dari segi biaya, waktu, tenaga kerja, gitu ya, karena akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi dengan sampling memungkinkan auditor untuk memilih apa ya item-item yang representatif dari total populasi, mengurangi volume pekerjaan, tetapi masih menyediakan data yang cukup untuk membuat kesimpulan. Nah, ini yang penting ya. Jadi meskipun hanya memeriksa sebagian, tapi harus bisa mewakili populasi yang ada, sehingga kesimpulan yang diambil itu bisa valid. Gitu. Yang kedua, fokus pada item yang signifikan. Jadi dalam sampling, auditor dapat memilih untuk memfokuskan pemeriksaan mereka pada item-item yang dianggap lebih beresiko gitu ya. Biasanya transaksi yang besar atau transaksi dengan rekanan yang mungkin itu beresiko ya, berpotensi beresiko. Yang lebih mungkin menyebabkan kesalahan material dalam laporan keuangan. Ini dikenal sebagai sampling berbasis resiko, di mana resiko kesalahan dievaluasi berdasarkan jumlah transaksi atau saldo. Nah, yang paling gampang itu biasanya memang saldo besar. Karena kalau saldo besar itu kan resikonya juga besar gitu ya. Yang ketiga adalah pengujian yang lebih cepat dan efisien. Nah, tentu saja karena kita tidak perlu meriksa semua data yang ada, hanya sampel sehingga audit itu bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Yang keempat, meningkatkan objektivitas. Jadi dengan metode sampling itu, terutama sampling yang statistik ya, itu dapat mengurangi bias dalam pemilihan item yang akan diaudit. Dengan menggunakan teknik probabilistik, setiap elemen dari populasi memiliki kesempatan yang diketahui untuk dipilih yang memperkuat objektivitas proses audit. Jadi di dalam memilih sampel itu nanti ada salah satu caranya adalah dengan sampel statistik. Nah, itu biasanya lebih fair, lebih objektif. Yang kelima, memfasilitasi estimasi kesalahan. Jadi melalui sampling, auditor dapat mengestimasi kesalahan dalam populasi secara keseluruhan berdasarkan kesalahan yang ditemukan dalam sampel. Hal ini memungkinkan mereka untuk menilai pentingnya kesalahan yang teridentifikasi
dan memutuskan apakah perlu melakukan penyesuaian lebih lanjut terhadap laporan keuangan atau proses audit yang sedang dijalankan. Yang keenam, meningkatkan manajemen resiko. Jadi, sampling memungkinkan auditor untuk lebih baik dalam mengelola resiko audit dengan menargetkan area-area di mana kemungkinan lebih tinggi untuk terjadi kesalahan. Ini termasuk fokus pada transaksi non-rutin atau apa ya, area atau transaksi dengan riwayat bermasalah. Itu biasanya piutang itu sering tuh terjadi seperti itu. Biasanya kalau berpiutang dengan rekanan yang track recordnya sudah nggak baik, nah itu biasanya seringkali dilakukan, dijadikan sampel transaksinya. Alat dalam pembuatan keputusan, ini yang terakhir. Jadi sampling itu memberi bukti empiris yang dapat digunakan untuk mendukung keputusan audit, baik dalam hal memvalidasi keakuratan saldo yang dilaporkan, maupun dalam mengidentifikasi dan menanggapi resiko. Jadi secara keseluruhan, sampling ini memainkan peran krusial dalam audit saat ini. Memungkinkan auditor untuk bekerja lebih cepat, kemudian lebih efisien, dengan memfokuskan pada area yang kemungkinan besar mengandung kesalahan, dan mengurangi jumlah data yang harus diperiksa secara menyeluruh, sehingga sampling ini membantu proses audit menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, masih di tujuan sampling dalam audit. Bagaimana sampling mengurangi waktu audit tanpa mengorbankan ketelitian? Nah, ini tadi yang saya katakan ya. Jadi memang eh, kita kan pengennya di dalam bekerja itu yang cepat, tepat gitu ya. Waktunya cepat, hasilnya tepat. Nah, itu. Jadi kalau misalnya audit ini menggunakan sampling, sampling itu kan berarti hanya memeriksa sebagian data. Itu kan rawan ya, apakah sebagian data itu bisa mewakili seluruh populasi atau tidak. Nah ini, bagaimana sampling itu bisa mengurangi waktu audit, jadi audit bisa lebih cepat tanpa mengorbankan ketelitian. Ini penting ya, karena ketelitian dalam mengaudit itu akan menentukan kualitas laporan auditnya. Nah, ini akan kita lihat satu persatu. Bagaimana caranya meningkatkan, mengurangi waktu audit tanpa mengorbankan ketelitian. Yang pertama, peningkatan efisiensi proses audit. Sampling memungkinkan auditor untuk menguji sebagian kecil dari total transaksi atau saldo akun daripada seluruh populasi. Ini secara signifikan tentu saja mengurangi jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, yang berarti audit dapat diselesaikan lebih cepat. Teknik ini sangat berguna di perusahaan besar dengan volume transaksi tinggi, di mana pemeriksaan setiap item secara individu tentu saja menjadi tidak praktis. Kemudian, alokasi sumber daya yang lebih efektif. Jadi dengan mengaudit sampling atau mengaudit sebagian transaksi, itu tentu saja menjadikan alokasi sumber daya, waktu, tenaga itu lebih efektif. Peningkatan akurasi dan objektivitas. Teknik sampling yang tepat biasanya menggunakan sampling statistik ya, itu menyediakan kerangka kerja yang objektif untuk memilih sampel. Nah, ini bisa meminimalisir bias dalam pemilihan item yang akan diperiksa dan mengurangi resiko kesalahan auditor. Sehingga dengan seperti ini tentu saja akurasi dan objektivitas auditor dalam mengaudit transaksi di laporan keuangan itu menjadi lebih baik atau meningkat gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pengurangan waktu dalam pengumpulan dan analisis data. Ya, tentu saja ini inline dengan yang kedua tadi, alokasi sumber daya yang lebih efektif. Kemudian yang kelima adalah mengurangi gangguan pada operasional klien. Jadi gini, ketika kita mengaudit itu kan kita mesti minta data ya ke auditi atau perusahaan yang sedang kita audit. Nah, mereka tentu saja harus spare waktu, tenaga untuk menyiapkan data-data yang kita butuhkan.
Nah, dengan menggunakan sampling audit ini, kita menjadi apa ya? Karena tidak semua transaksi kita periksa sehingga data yang kita butuhkan pun tidak semuanya. Misalnya ada 1.000 transaksi, yang kita periksa hanya 100, maka yang kita perlukan dokumentasi dari 100 transaksi itu tadi. Nah, ini tentu saja dapat mengurangi gangguan pada operasional klien. Yang keenam atau terakhir itu adalah memfasilitasi evaluasi pengendalian internal. Jadi dengan adanya sampel ini memungkinkan auditor itu untuk menilai efektivitas pengendalian internal tanpa menguji setiap contoh penggunaan pengendalian internal tersebut. Auditor dapat mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian dengan memeriksa sampel dari transaksi yang diproses menggunakan pengendalian internal tersebut. Nah, ini jenis-jenis sampling yang lazim digunakan dalam proses audit itu ada yang umum ya, yang umum digunakan itu ada 3. Tapi mungkin nanti barang teman-teman kalau baca buku atau literatur lain atau mungkin baca di Google, nah itu menemukan akan banyak banyak sekali. Tapi itu sebetulnya adalah breakdown dari ketiga jenis sampel ini. Yang pertama adalah sampling non-statistik. Nah, sampling non-statistik ini berarti apa? Ya, metode pengambilan sampling yang tidak menggunakan statistik untuk memilih atau mengevaluasi sampel. Auditor memilih sampel berdasarkan pengalaman, intuisi, dan pengetahuan tentang relevansi dan resiko. Nah, kelebihannya apa kalau menggunakan sampling non-statistik? Yang pertama lebih fleksibel, ya, karena nggak perlu ngitung kan, nggak perlu pakai rumus statistik, dan lain-lain, tinggal dilihat aja gitu. Misalnya dari 1.000 transaksi, nah kira-kira mana nih yang mau diambil sampel? Oh, yang ini aja A, B, C, D, dan seterusnya. Itu berdasarkan intuisi atau pengalaman auditor. Nah, cuman kekurangannya kurang kompleks dalam perencanaan dan analisis karena menggunakan intuisi ya. Tentu saja tidak objektif karena intuisinya satu orang dengan orang yang lainnya pasti berbeda. Nah, hasilnya menjadi kurang objektif dan sulit untuk dijustifikasi secara kuantitatif karena tidak berbasis pada probabilitas. Itu. Jadi, eh, ini yang sampling non-statistik. Biasanya kalau sampling non-statistik ini digunakan untuk auditi atau perusahaan yang resikonya tidak terlalu besar. Kemudian auditornya itu sudah senior, jadi sudah bekerja di atas 15 tahun. Nah, itu baru bisa dia menggunakan intuisi eh, untuk menjustifikasi sebuah data gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sampling unit moneter. Ya, kalau sampling unit moneter ini dipilih berdasarkan nilai moneter dari suatu transaksi. Sehingga unit dengan nilai lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk dipilih. Ini membantu meningkatkan efisiensi pengujian dengan memfokuskan pada item yang paling signifikan. Nah, penerapannya seperti apa sampling unit moneter ini? Jadi misalnya total nilai buku dipertimbangkan sebagai basis sampel, di mana setiap rupiah dianggap sebagai satu unit. Biasanya digunakan dalam pengujian substantif, khususnya ketika tujuannya adalah untuk menemukan kecurangan atau kesalahan yang signifikan. Jadi misalnya apa namanya mengaudit piutang gitu ya. Nah, saldo piutangnya diurutkan mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nanti dipilih yang paling besar. Kenapa? Karena misalnya karena kalau yang lebih besar ini biasanya lebih beresiko gitu. Atau mungkin dipilih berdasarkan waktu yang paling lama, piutang yang lama nunggak gitu. Nah, itu sampling unit moneter. Jadi dasar pemilihannya itu adalah nilai nominal, entah nominal yang lebih besar atau nominal yang lebih kecil. Tentu itu ada ininya, ada alasan tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah jenis sampling variabel. Nah, sampling variabel ini bisa menggunakan pendekatan statistik.
untuk memilih sampel dari populasi di mana hasilnya adalah estimasi kuantitatif, misalnya rata-rata, total, atau proporsi. Digunakan ketika auditor ingin memperkirakan jumlah kesalahan dalam populasi atau ketika tujuan audit adalah menguji keakuratan jumlah nilai dalam akun atau transaksi. Nah, metode samplingnya itu bisa menggunakan sampling acak sederhana, stratifikasi, atau sampling sistematis, di mana setiap unit memiliki kesempatan yang sama atau proporsional untuk dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, berikutnya desain sampel. Bagaimana cara menentukan ukuran sampel yang tepat berdasarkan risiko audit dan toleransi kesalahan? Menentukan ukuran sampel yang tepat dalam konteks audit ini adalah proses yang mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk risiko audit dan toleransi kesalahan. Pemilihan ukuran sampel yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa audit dapat memberikan kesimpulan yang tepat tentang populasi yang diaudit. Nah, ini berikut adalah langkah-langkah umum dan pertimbangan dalam menentukan ukuran sampel untuk audit. Yang pertama adalah mempertimbangkan resiko audit. Ya, resiko audit itu banyak. Ada resiko inherent, resiko pengendalian, resiko deteksi. Nah, ini teman-teman sudah pelajari di auditing 1. Jadi semakin tinggi resiko, maka semakin besar sampel yang diperlukan untuk mengurangi resiko deteksi ke tingkat yang dapat diterima. Ya, jadi semakin tinggi resikonya, semakin besar nilai sampelnya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan toleransi kesalahan. Adalah rentang kesalahan maksimum yang dapat diterima oleh auditor dalam mengestimasi populasi yang dikumpulkan dari sampel. Ini sangat dipengaruhi oleh signifikansi saldo atau transaksi. Untuk saldo transaksi yang material atau saldo transaksi yang beresiko, toleransi kesalahan akan lebih rendah, menghasilkan ukuran sampel yang lebih besar. Kemudian untuk yang kurang material atau resiko rendah, sampelnya lebih kecil. Ya, ini inline dengan yang poin 1 tadi. Intinya, semakin tinggi resiko, semakin besar nilai sampelnya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah resikonya, semakin rendah jumlah atau ukuran sampelnya. Berikutnya tingkat kepercayaan. Ini menunjukkan seberapa yakin auditor ingin berada dalam kesimpulan yang ditarik dari sampel. Ya, kalau auditornya kepercayaannya tinggi, nah itu maka akan memerlukan sampel yang lebih besar. Tingkat kepercayaan yang lebih rendah bisa diterima dengan sampel yang lebih kecil, tetapi dapat meningkatkan resiko kesalahan. Yang keempat, variabilitas populasi. Populasi dengan variabilitas tinggi memerlukan sampel yang lebih besar untuk mencapai tingkat kepercayaan yang sama dibandingkan dengan populasi dengan variabilitas rendah. Jadi, semakin bervariasi populasinya, semakin bervariasi datanya, maka sampel yang diambil akan lebih besar. Kemudian metode sampling. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Metode sampling apa yang dipilih untuk dalam mengambil sampel ya? Ini sangat mempengaruhi ukuran sampel yang diperlukan. Misalnya menggunakan metode sampling acak sederhana. Mungkin memerlukan sampel yang lebih besar dibandingkan dengan metode lain, seperti stratifikasi atau sistematis sampling, yang lebih efisien dalam menangani variabilitas. Kemudian yang keenam, menggunakan rumus statistik. Nah, ini biasanya digunakan oleh auditor bereputasi, auditor KAP Big Four, kayak gitu, atau di bawahnya yang sudah berafiliasi internasional ketika mengaudit perusahaan multinasional. Nah, itu biasanya mereka nggak mau gambling sehingga pengambilan samplingnya itu menggunakan rumus statistik. Nah, rumus matematis itu
menggunakan software khusus yang digunakan untuk menghitung ukuran sampel secara tepat berdasarkan faktor-faktor sebelumnya, faktor risiko, toleransi kesalahan, tingkat kepercayaan, dan seterusnya. Tapi kalau mengaudit perusahaan kecil, nah itu jarang menggunakan sampling, menggunakan rumus sampling statistik. Oke, nah setelah kita tahu bagaimana apa desain sampling, sekarang kita sampai pada pelaksanaan sampling. Langkah-langkah apa yang ditempuh oleh auditor di dalam melaksanakan sampling? Jadi langkah-langkah dalam melaksanakan sampling audit ini dirancang untuk memastikan bahwa sampel yang diambil itu mewakili seluruh populasi dengan cara yang akurat dan fair gitu ya. Sehingga memungkinkan auditor untuk membuat kesimpulan yang valid tentang keseluruhan keuangan atau data transaksional yang sedang diaudit. Ini beberapa langkah-langkah dalam proses sampling audit. Yang pertama adalah definisi tujuan audit. Nah, ini proses menentukan apa yang ingin dicapai dari audit yang dilakukan ini. Ini bisa mencakup penentuan apakah saldo akun tertentu bebas dari salah saji material atau evaluasi efektivitas pengendalian internal. Ya, jadi tujuan audit itu umumnya itu ada dua. Yang pertama adalah menguji menguji saldo, apakah itu bebas dari salah saji. Yang kedua, menguji sistem pengendalian internalnya, sudah efektif atau belum. Yang kedua, menentukan populasi audit, ya, mengidentifikasi dan mendefinisikan populasi yang relevan dengan tujuan. Populasi harus lengkap dan relevan. Kemudian memilih kerangka sampling yang tepat, ya, terus kemudian menentukan metode sampling, jadi mau pakai metode apa, mau sampling yang non-statistik, statistik, atau sampling variabel. Kemudian menentukan ukuran sampel, bisa menggunakan statistik, stratifikasi atau sistematis sampling, kemudian pemilihan sampel, terus setelah dipilih, sampel itu diuji, melakukan audit atas elemen yang dipilih, termasuk pemeriksaan bukti, rekonsiliasi, dan analisis lain sesuai dengan tujuan audit. Yang kedelapan adalah evaluasi hasil. Menganalisis hasil dari pengujian sampel, mengidentifikasi kesalahan atau masalah, dan mengestimasi efek kesalahan tersebut terhadap populasi. Dan yang kesembilan, yang tidak kalah penting dari langkah-langkah sebelumnya adalah dokumentasi dan pelaporan. Mendokumentasikan setiap proses dan hasil sampling serta pengujian, dan melaporkan temuan serta rekomendasi berdasarkan sampel yang diuji. Jadi setiap langkah-langkah ini mulai dari poin 1 sampai 8 itu didokumentasikan. Definisi tujuan audit ditulis, apa tujuan auditnya dan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang saya kasih contoh penerapannya. Nih, contoh pelaksanaan audit sampling ya. Contoh pelaksanaan sampling. Ini kasusnya adalah misalnya nih, sebuah perusahaan retail ingin memastikan bahwa pendapatan penjualannya untuk tahun fiskal yang berakhir pada Desember 2023 tidak mengandung salah saji material. Auditor diminta untuk mengaudit transaksi penjualan tersebut. Ya. Sekarang kita identifikasi sesuai dengan langkah-langkah yang tadi di slide sebelumnya. Definisi tujuan audit. Apa tujuan auditnya? Menguji apakah pendapatan penjualan tahunan bebas dari salah saji material. Menentukan populasi audit. Apa populasi auditnya? Seluruh faktur penjualan yang dikeluarkan dari 1 Januari hingga 31 Desember. Jadi populasi ini tentu saja ngikutin tujuan auditnya. Karena tujuan auditnya adalah mengaudit penjualan, maka populasinya adalah data penjualan berupa faktur. Memilih kerangka
sampling, daftar semua faktur penjualan yang dihasilkan selama tahun tersebut. Ya, jadi daftarnya diminta semua selama 1 tahun. Menentukan metode sampling. Nah ini, misalnya saja ya, kita pilih metode samplingnya sampling acak sederhana untuk kesederhanaan dan objektivitas. Menentukan ukuran sampel. Eh, ini skenario ya, nanti kalau di prakteknya bisa macam-macam. Misal kita pilih berdasarkan formula statistik, mengingat risiko audit moderat dan tingkat kepercayaan 95%, ukuran sampel ditetapkan pada 350 faktur. Pemilihan sampelnya menggunakan perangkat lunak untuk secara acak memilih 350 faktur dari kerangka sampel yang ada. Jadi misalnya faktur penjualan selama setahun itu ada 1.500. Nah, kita gunakan formula statistik dengan software tadi ya, statistik dengan tingkat kepercayaan 95%, maka ukuran sampel ditetapkan pada 350 faktur. Kemudian kita juga menggunakan software untuk memilih faktur mana yang dijadikan sampel. Memeriksa faktur terpilih untuk memastikan keakuratan jumlah yang dicatat sesuai dengan pengiriman barang dan validasi terhadap penerimaan pembayaran. Jadi 350 faktur yang sudah terpilih tadi diperiksa satu persatu untuk memastikan keakuratan jumlahnya yang dicatat. Benar nggak jumlah yang dicatat dalam faktur sesuai dengan pengiriman barang, sesuai dengan penerimaan pembayaran. Kemudian evaluasi hasil. Ya, jadi setelah kita periksa tadi, kita kan jadi tahu hasilnya. Misalnya nih, setelah kita periksa, ditemukan kesalahan dalam 5 faktur. Jadi dari 350 tadi, ada 5 yang salah. Auditor menggunakan hasil ini untuk mengestimasi kemungkinan kesalahan total dalam pendapatan penjualan dan menilai keberartian kesalahan tersebut. Kemudian dokumentasi dan pelaporan menyusun laporan audit yang menyatakan bahwa pendapatan penjualan secara keseluruhan tidak mengandung salah satu material dengan catatan atas kesalahan yang ditemukan dan rekomendasi untuk perbaikan proses penjualan. Ya, jadi setelah kita melakukan evaluasi tadi, kita memberikan rekomendasi pada klien. Ini loh, fakturmu ada yang salah, 5 ini. Kesalahannya apa? Ini silakan diperbaiki. Gitu. Nah, itu tadi sebetulnya langkah-langkah ini yang umum dilakukan dalam sebuah audit laporan keuangan. Nah, berikutnya, evaluasi hasil sampling. Bagaimana cara auditor memilih atau menilai hasil sampel dan mengeneralisasi temuan ke seluruh populasi? Ya, jadi dalam audit ini evaluasi hasil sampel dan generalisasi temuan ke seluruh populasi adalah langkah yang sangat krusial yang memungkinkan auditor untuk membuat kesimpulan yang valid berdasarkan analisis dari hanya sebagian kecil data. Proses ini melibatkan beberapa langkah kritis dan pertimbangan statistik. Jadi langkah-langkah apa saja dalam evaluasi hasil sampel? Yang pertama adalah analisis temuan dari sampel. Auditor akan mengevaluasi hasil dari pengujian sampel, memeriksa setiap kesalahan yang terdeteksi. Ini termasuk kesalahan seperti pencatatan, kesalahan karena pengabaian atau kegagalan dalam mengikuti kebijakan dan prosedur. Kemudian yang kedua, kalkulasi tingkat kesalahan. Jika kesalahan ditemukan, auditor akan menghitung tingkat kesalahan dalam sampel yang dapat diartikan sebagai proporsi atau nilai absolut tergantung pada jenis audit dan sifat kesalahannya. Yang ketiga adalah proyeksi kesalahan ke seluruh populasi. Jadi ini biasanya menggunakan teknik statistik. Kesalahan yang terdeteksi dalam sampel di apa ya? Diproyeksikan untuk memperkirakan kesalahan dalam seluruh populasi. Ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang seberapa luas kesalahan yang sama mungkin terjadi di seluruh populasi. Yang keempat adalah penilaian materialitas. Jadi auditor akan menilai apakah
kesalahan yang diproyeksikan ke seluruh populasi ini adalah nilai yang material. Penilaian ini didasarkan pada kriteria materialitas yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan audit. Untuk konsep materialitas sendiri sudah dipelajari ya di auditing 1, nanti teman-teman bisa review lagi. Kesimpulan statistik, jadi menggunakan teknik statistik seperti interval kepercayaan atau uji hipotesis. Auditor dapat menilai seberapa yakin mereka dengan kesimpulan yang dibuat dari sampel tentang populasi. Kalau contohnya yang tadi, tingkat kepercayaannya 95% gitu ya. Pertimbangkan atau mempertimbangkan resiko dan ketidakpastian. Selama evaluasi, auditor itu harus mempertimbangkan resiko pengujian dan ketidakpastian yang melekat dalam proses sampling. Ini termasuk pertimbangan tentang apakah sampel benar-benar representatif dan apakah metode sampling yang dilakukan itu telah meminimalkan bias. Nah, ya, jadi setiap langkah yang dilakukan auditor itu tentu saja tidak terbebas dari kesalahan, termasuk dalam melakukan sampling. Lalu apa sebetulnya implikasi kesalahan sampling pada laporan audit? Yang pertama, pengaruh kesalahan sampling pada kesimpulan audit. Ya, kesalahan sampling dalam audit ini bisa berdampak signifikan terhadap kesimpulan audit. Potensial mengarah pada interpretasi yang salah tentang keadaan keuangan dan operasional entitas yang sedang diaudit. Dan mengidentifikasi serta memahami jenis-jenis kesalahan sampling ini dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi hasil audit ini sangat penting bagi auditor untuk memastikan hasil audit yang akurat dan dapat diandalkan. Nah, ini berikut adalah beberapa jenis kesalahan sampling dan dampaknya pada kesimpulan audit. Yang pertama, kesalahan non-sampling. Kesalahan non-sampling ini adalah kesalahan yang terjadi karena alasan lain selain pengambilan sampel itu sendiri. Ini mungkin termasuk kesalahan dalam data yang ada, kesalahan manusia, human error, dalam mengumpulkan atau mengolah data, atau bisa jadi kegagalan sistem. Meskipun ini bukan hasil dari proses sampling, mereka sering terjadi bersamaan dengan kesalahan sampling dan dapat mempengaruhi kesimpulan audit. Makanya kalau misalnya ada kesalahan sampling itu harus diteliti betul, harus ditelusuri sebetulnya ini kesalahannya apa, kesalahan non sampling atau kesalahan sampling. Ini yang poin kedua, kesalahan sampling statistik. Kesalahan ini terjadi ketika sampel tidak merepresentasikan populasi secara akurat. Ya, jadi pengambilan sampelnya itu tidak bisa mewakili populasi atau kurang representatif gitu ya data yang diambil. Nah, itu juga bisa mengakibatkan kesalahan pada pengambilan kesimpulan audit. Nah, dampak kesalahan sampling pada kesimpulan audit. Kalau yang pertama ini adalah jenis kesalahannya, jadi ada dua, bisa kesalahan non-sampling atau kesalahan sampling statistik murni. Nah, dampaknya apa? Yang pertama, salah saji material. Ya, jadi kesalahan dalam pengambilan sampel itu menyebabkan salah saji material dalam sebuah saldo atau transaksi yang sedang diaudit. Entah itu saldo piutang, saldo persediaan, atau penjualan. Nah, kemudian tentu saja itu akan berdampak pada opini yang tidak tepat. Jika sampel tidak merepresentasikan populasi secara akurat, auditor mungkin memberikan opini yang kurang tepat. Misalnya memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Saat sebenarnya terjadi masalah signifikan dalam laporan keuangan. Nah, itu ya. Jadi karena memang kelemahan sampel itu adalah tidak memeriksa semua data. Mungkin data yang dijadikan sampel itu data yang baik-baik saja. Sedangkan data yang tidak baik-baik saja itu ternyata tidak ikut dijadikan sampel. Akhirnya kesimpulan auditnya wajar tanpa pengecualian, bagus ya kan? Padahal aslinya
kondisinya ada yang tidak baik-baik saja itu tadi. Kemudian yang ketiga, kredibilitas dan reputasi. Jadi kesalahan dalam sampling ini yang mengarah pada kesimpulan audit yang salah dapat merusak kredibilitas dan reputasi auditor itu sendiri, sehingga mengurangi kepercayaan stakeholder pada laporan audit yang diterbitkan. Yang keempat adalah resiko hukum dan kepatuhan. Jadi kesalahan dalam kesimpulan audit yang disebabkan oleh kesalahan sampling dapat menyebabkan pelanggaran peraturan dan mungkin menarik konsekuensi hukum atau denda bagi auditor dan entitas yang diaudit. Nah, ini sebetulnya dampak yang paling berat sih ya dalam kesalahan sampling. Nah, itu tadi adalah kesalahan-kesalahan yang niscaya terjadi ya karena sampling audit. Lalu bagaimana caranya kita menghindari kesalahan yang tadi atau namanya strategi mitigasi risiko. Jadi berikut adalah beberapa strategi utama untuk mengurangi risiko kesalahan sampling dalam proses audit. Yang pertama, perencanaan sampling yang tepat. Ya, tentu saja kita harus merencanakan metode sampling apa yang digunakan, ukuran sampel apa, bagaimana caranya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi dan perangkat lunak. Nah, ini untuk mengurangi kesalahan yang disebabkan karena human error. Ya, biasanya kalau menggunakan teknologi itu kan akurasinya lebih tinggi gitu ya. Ya, walaupun tidak semua teknologi pasti benar, tapi setidaknya mengurangi human error. Pendidikan dan pelatihan auditor. Jadi auditor itu harus terus melakukan pendidikan dan pelatihan untuk mengupgrade ilmunya. Kemudian yang keempat adalah evaluasi dan validasi sampel. Jadi di dalam memilih sampel, tentu kita harus melakukan peninjauan hasil sampling, melakukan evaluasi internal atas sampel yang dipilih, dan hasil audit untuk memastikan bahwa tidak ada bias atau kesalahan yang terjadi selama proses pemilihan atau analisis sampel. Kemudian diversifikasi teknik sampling. Jadi bisa saja auditor itu mengkombinasikan metode pengambilan sampel. Jadi supaya bisa terjadi cross check gitu ya. Misalnya menggabungkan metode sampling acak dan stratifikasi secara bersamaan. Nah, ini dapat membantu mengurangi bias dan meningkatkan representasi dari sampel itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah komunikasi dengan stakeholder. Salah satu caranya adalah dengan diskusi dengan manajemen yang diaudit itu, mendiskusikan rencana sampling dan implikasinya dengan manajemen perusahaan yang diaudit, serta bagaimana sampling tersebut dapat mempengaruhi hasil audit. Ya, karena kondisi perusahaan yang paling tahu ya manajemen perusahaan. Sehingga kalau kita mau mengambil sampel, kita diskusikan dulu dengan mereka. Misalnya, saya mau mengambil sampel yang ini, yang ini, yang ini. Terus kemudian jelaskan apa implikasinya, apa alasannya. Nah, sehingga kira-kira nanti masukan atau tanggapan dari mereka seperti apa. Misalnya, oh jangan yang itu aman. Coba ya, saldo yang ini kayaknya saya ragu karena rekanannya begini, begini, begini. Nah, itu. Jadi komunikasi dengan manajemen itu sangat penting. Jadi meskipun auditor itu memeriksa manajemen, tapi tidak menutup kemungkinan harus terjalin komunikasi yang baik untuk sebuah keputusan yang baik juga. Ya, jadi itu tadi terkait dengan sampling audit. Ya, teman-teman bisa membaca referensi lain untuk menambah pengetahuan atau memperkuat pemahaman terkait dengan sampling audit. Oke, begitu ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan sedikit sharing ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.